warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan menjelaskan tentang tuna ganda. Nah, yang pertama itu saya Mita Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik dari tuna ganda tersebut. Nah, jadi yang disebut dengan anak tuna ganda itu adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan. Nah, baik dari dua jenis kelainan ataupun lebih. Nah, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius. Nah, jadi anak tuna ganda ini sehingga anak tuna ganda tidak hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan yang khusus untuk satu kelainan saja, tetapi untuk anak tuna ganda ini harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, selain itu juga, anak tuna ganda memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri. Nah, atau biasanya anak tuna ganda itu menunjukkan fenomena-fenomena perilaku tersebut. Nah, diantaranya itu, yang pertama, anak tuna ganda itu kurang berkomunikasi dengan yang lainnya, atau kadang sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Jadi, anak tuna ganda itu lebih sering menyendiri seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu, untuk anak tuna ganda mengalami perkembangan motorik dan fisiknya itu terlambat gitu. Nah, lalu yang ketiga juga ada anak tuna ganda itu seringkali menunjukkan perilaku yang aneh gitu dan tidak bertujuan. Nah, kadang perilaku tersebut tidak dapat terkontrol oleh dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu, anak tuna ganda itu kurang gitu dalam keterampilan menolong dirinya sendiri. Lalu yang kelima itu, anak tuna ganda itu jarang berperilaku dan berinteraksi, seperti yang udah tadi sebutin, jarang berinteraksi yang sifatnya konstruktif. Lalu yang keenam itu, anak tuna ganda sangat kecenderungan lupa akan keterampilan yang sudah dikuasainya, seperti itu. Lalu yang ketujuh, yang terakhir itu, anak tuna ganda itu memiliki masalah dalam mengeneralisasikan keterampilannya. Keterampilan dari apa? Keterampilan dari suatu situasi ke situasi lainnya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu ada macam-macam dan penyebab dari tuna ganda tersebut yang akan dijelaskan oleh Sri Rahayu. Orang penyandang tuna ganda memiliki dua kelainan sekaligus. Oleh karena itu, terdapat macam-macam tuna ganda. Macam yang pertama adalah tunanetra dan tunagrahita, di mana kondisi seorang memiliki gangguan penglihatan sekaligus gangguan intelijensi yang signifikan di bawah rata-rata. Yang kedua ada tunanetra, tunalaras, di mana kondisi seorang yang memiliki gangguan penglihatan sekaligus hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Gangguannya berupa menyakiti diri sendiri dan menyakiti teman. Yang ketiga ada tunanetra, tunadaksa, di mana seorang individu memiliki gangguan penglihatan sekaligus memiliki gangguan gerak. Yang keempat adalah tunanetra, tunawicara, di mana seorang individu yang memiliki gangguan penglihatan sekaligus gangguan bicara. Yang kelima ada tunanetra, tunarungu, di mana seorang individu memiliki gangguan penglihatan dan juga memiliki gangguan pendengaran sekaligus. Selain macam-macam tuna ganda, ada juga faktor penyebab tuna ganda. Menurut Hosni 2003, faktor penyebab tuna ganda secara umum ada 9. Faktor yang pertama adalah faktor genetik yang berasal dari orang tua ataupun anak itu sendiri. Faktor kedua, mutasi kromosom atau aberasi. Faktor ketiga, penyakit yang dibawa oleh seorang ibu. Faktor keempat, malnutrisi, yaitu kondisi di mana seorang anak memiliki kelebihan atau kekurangan nutrisi. Faktor kelima, kekurangan oksigen pada otak. Faktor keenam,
kecelakaan atau masalah yang terjadi pada saat proses persalinan. Faktor ketujuh, seorang ibu yang terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan pada saat hamil. Faktor kedelapan, terlalu banyaknya terkena radiasi. Faktor kesembilan, infeksi yang ditularkan oleh ibu ke janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Mustika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan atau hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menangani anak dengan disabilitas tunaganda. Yang pertama itu kita bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terlebih dahulu atau dengan tenaga pendidik atau dengan instruktur keterampilan atau dengan tenaga sosial dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk anak yang sesuai dengan kebutuhannya, misalnya ruangan untuk ia bergerak secara bebas, atau bila diperlukan alat-alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dengan kebutuhannya dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Lalu yang keempat yaitu memberikan rangsangan atau stimulasi secara konsisten agar anak tersebut dapat berkembang secara optimal. Yang kelima yaitu melatih kemandirian anak sesuai dengan kemampuannya, misalnya mengajarkan ia untuk belajar duduk secara mandiri seperti itu. Lalu yang keenam, mengembangkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan anak. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu mengendalikan dan mengarahkan perilaku anak. Misalnya kayak kita mengajarkan bagaimana anak tersebut bisa bergerak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti itu kita ajarkan. Lalu yang kedelapan yaitu memberikan penguatan positif seperti kayak motivasi, pujian, penghargaan, dan lain sebagainya agar ia terus semangat dalam menjalani hari-harinya, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu memberikan kegiatan-kegiatan yang nyata atau fungsional untuk kehidupan sehari-harinya. Kayak program ini juga harus dilakukan secara konsisten atau terstruktur gitu. Seperti misalnya kita mengajarkan cara untuk menyikat gigi, misalnya dimulai dari cara mengambil sikat giginya, mengambil pasta giginya, terus membuka tutup pasta gigi, lalu menyikat giginya bagian depan, dimulai dari bagian depan, lalu bagian kanan, lalu ke bagian kiri, menyikat bagian dalam, dan seterusnya. Seperti itu kita harus ajarkan terus-menerus secara pelan-pelan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai layanan pendidikan bagi anak tunaganda. Pada masa lalu, tunaganda secara rutin dipisahkan dari sekolah reguler bahkan sekolah khusus. Namun sejak tahun 80-an itu layanan pendidikan bagi anak tunaganda semakin mendapat perhatian di tengah-tengah masyarakat dengan mendirikan sekolah-sekolah khusus atau ada juga pendirian panti khusus untuk anak tunaganda. Demikian juga program-program pendidikan bagi anak tunaganda semakin dikembangkan untuk anak usia sedini mungkin. Nah, maka dari itu orang-orang yang sesuai dalam mengatasi anak tunaganda seperti terapi bicara bahasa, terapi fisik, dan okupasional seharusnya itu bekerja sama dengan guru-guru kelas, guru-guru khusus, dan orang tua. Karena perlajuan yang lebih cocok untuk mengatasi anak tunaganda berkenaan dengan masalah keterampilan yaitu memberikan layanan yang terbaik. Lalu saat ini juga sudah banyak tempat pendidikan untuk anak tunaganda. Biasanya sekolahnya dinamai dengan SLBG. Nah, itu khusus untuk layanan pendidikan bagi anak tunaganda, dan sekarang sudah tersebar di mana-mana seperti SLBG Kota Bandung, Temanggung, di Jawa Tengah juga, di Yogyakarta, dan di berbagai daerah yang lain sudah banyak tersedia layanan pendidikan untuk anak tunaganda. Seperti itu.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.